Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo sobat LDM, sebelumnya perkenalkan aku Putri Fajri Adilah, salah satu anggota Lembaga Dakwah Mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sobat LDM pernah gak sih kayak ngerasa kok hidup gini-gini aja ya? Atau ngerasa kayak kita tuh berada di titik terendah dalam hidup kita? Atau ngerasa kayak teman-teman kita nih udah jalan jauh banget di depan kita, tapi kita masih stuck aja di situ. Ngerasa ujian yang kita miliki itu kok rasanya lebih berat ya dibanding teman-teman kita yang lain. Nah, kita tuh sebenarnya punya senjata teman-teman untuk menaklukkan segala permasalahan yang ada di hidup kita. Ada yang tahu senjatanya apa? Yaitu doa. Makanya ada istilah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Kok disebut senjata sih? Emangnya pengaruh apa doa itu di hidup kita para mukmin? Dengan adanya doa itu dapat mempermudah segala urusan kita dan dapat meringankan segala beban yang kita hadapi. Terus misalkan nanti ada pertanyaan, "Kak, aku udah doa nih, tapi kok ngerasa hidup aku kayak nggak ada perubahan atau kayak gini-gini aja, aku ngerasa masalah aku nggak ada yang berkurang sama sekali." Itu kayaknya justru bisa tanda tanya balik ke kamu deh. Kamu udah doa benar-benar berharap kepada Allah atau masih tidak yakin kepada Allah? Kenapa orang mukmin itu doanya kepada Allah itu adalah menentukan apakah keimanan kita tuh emang benar-benar yakin kepada Allah atau justru keimanan kita masih lemah. Kalau misalkan kita memang menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan ya udah yakin aja kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita. Kadang kita tuh lupa, bahkan sering tidak melibatkan Allah dalam urusan kita. Ini pengingat pribadi untuk diri aku sendiri. Semisal contoh, kita mendapatkan tugas yang banyak dari dosen, atau mungkin buat anak-anak semester 7 sekarang yang lagi masa-masa skripsi dan susah banget buat ngajuin judul. Tuh terkadang kita lebih terfokus kepada masalah yang kita hadapi. Kayak misalkan tugas dari dosen, bener-bener kita jor-joran nugas dari dosen. Terus buat yang ngajuin judul ke dosen, kita bener-bener kayak judul pertama ditolak, mundur lagi, maju, ditolak, mundur lagi. Kadang tuh kita bener-bener cuman terfokus terhadap masalah kita, tapi kita nggak minta bantuan kepada Allah. Itu yang kadang tuh terlupa dari diri kita gitu. Harusnya kita tuh selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Kenapa nggak dari awal kita minta kepada Allah kayak, ya Allah permudah ya, kalau misalkan nanti judul yang ini nggak tepat, tolong kasih jawaban yang tepat kayak gimana ya. Misalkan bisa melalui dosen atau misal melalui kita dapat judul dari teman-teman kita. Contoh tadi misalkan tentang tugas, kadang tuh kita kayak ya udah sampai bergadang, sampai nugas, ternyata udah seberjuang itu, sampai kayak sholat tuh yang dimundur-mundurin waktunya, terus ternyata nilainya nggak sebagus itu. Nah itu tuh kita kadang suka ngelupain Allah gitu, padahal apa-apa tuh kita harus lebih mengutamakan Allah dalam segala urusan kita gitu. Ada beberapa tips biar doa kita tuh gampang diijabah oleh Allah, dan ini juga termasuk ada pada dalam berdoa. Yang pertama yaitu berdoa dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Ikhlas dalam menjalankan musibah yang sedang kita jalani, yang sedang kita dapatkan, dan juga penuh keyakinan, yakin bahwa Allah yang akan mengabulkan doa kita, dan yakin bahwa Allah yang akan mempermudah urusan kita, bertawakal kepada Allah. Jadi ada salah satu kisah Nabi yang menurut aku amazed banget sama kisah ini. Sebenarnya semua kisah Nabi Masya Allah, tapi aku ngambil salah satu kisah yaitu tentang Nabi Ayub. Ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub bilang kepada Allah, "Anni masan yadurru wa anta arhamur rahimin." Wahai Tuhanku, aku telah terkena penyakit dan Kaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi terkenal kan Nabi Ayub ini dapat musibah yaitu penyakit kulitnya, yang mana sampai istrinya aja ninggalin Nabi Ayub gitu. Bukan cuma itu aja ujiannya, tapi juga anak-anaknya semua mati, hewan ternaknya semua mati, kekayaannya bener-bener habis gitu aja. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang udah gak tahu udah ke psikiater berapa kali gitu kan. Nah tapi berarti dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa Nabi Ayub tuh sabar banget, ikhlas menjalani musibah yang dia dapatkan dari Allah, dan dia tuh yakin gitu, berdoa kepada Allah, ya Allah Engkau maha penyayang, tolong sembuhkanlah aku karena Kaulah sebaik-baik penyayang di antara semua penyayang. Karena keyakinannya tersebut, makanya Allah mengabulkan. Ada lanjutannya di Quran Surat Al-Anbiya juga ayat selanjutnya yaitu ayat 84. Di situ Allah menghilangkan penyakit
Nabi Ayub gitu. Nah itu berarti kita harus yakin terhadap doa yang kita panjatkan. Yang kedua yaitu berdoa di waktu-waktu mustajab. Bisa di waktu sholat tahajud, bisa di antara azan dan iqomah, bisa ketika sujud, bisa ketika hari Jumat, bisa ketika hujan turun, bisa ketika kita sakit, dan masih banyak waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah yang ketiga yaitu adalah memuji dan mengagungkan Allah sebelum kita berdoa. Contoh simpelnya gini, kalau misalkan kita mau meminta sesuatu kepada orang lain, atau mungkin orang tua kita kali ya, kadang sebutannya adalah ada maunya. Pasti kita akan berperilaku baik, mungkin akan memuji orang tua kita kayak, mah, mama cantik deh, bagi uang dong, atau apa gitu. Nah ini aja contoh simpelnya kepada manusia, kita melakukan hal tersebut, apalagi kepada Allah gitu. Kita harus bisa melebihi hal yang kita lakukan kepada manusia. Makanya salah satu adab berdoa yaitu memuji Allah sebelum kita mengutarakan apa doa yang sebenarnya ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tips yang terakhir yaitu mengulang doa dengan penuh kesabaran. Jadi kalau misalkan baru sekali belum dikabulin sama Allah, sabar dulu, baru juga sekali. Jadi kita harus sering dengan kesabaran mengulang-ulang doa apa yang kita minta kepada Allah. Kalau diibaratkan itu adalah arena balap mobil, bisa jadi udah ada mobil yang lebih dulu, yang lebih semangat doanya nih dibanding kita. Otomatis kita tarik gasnya harus lebih semangat, harus lebih kencang, doanya harus lebih dikencingin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kali ya tips and triknya. Nah kalau misalkan kalian yang masih dapat musibah sampai saat ini, atau lagi merasa terpuruk pada saat ini, merasa hidup masih stuck aja, gak apa-apa, jalanin aja dan tetap berdoa kepada Allah. Yakin bahwa segala urusan kita nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian udah keren loh bisa bertahan sampai saat ini dengan ujian yang berbeda-beda setiap orangnya gitu. Bisa jadi ujian kalian lebih berat dibanding orang lain, atau justru ujian orang lain yang lebih berat dibanding kalian. Intinya dengan kita tetap yakin kepada Allah bahwa itu adalah ujian dari Allah dan kita tetap berdoa, itu aja kalian udah hebat banget karena bisa tetap meyakini Allah sebagai sebaik-baiknya penolong. Nah ngomongin sebentar atau lamanya kita dalam berdoa, tadi kan udah dibahas nih tips yang terakhir itu tentang kesabaran dalam berdoa. Ada salah satu contoh lagi dari Nabi Zakaria yang dari masa mudanya sampai masa tuanya berdoa terus minta keturunan dari Allah, tapi nggak dikabul-kabulin dari ketika masih muda gitu, masih 30 tahunan. Nyampe kini ketika Nabi Zakaria udah mulai tua, Nabi Zakaria juga masih tetap berdoa. Di situ salah satu doanya ada di Quran surat Al-Anbiya lagi ayat 89. Nabi Zakaria bilang, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarin aku nih sendirian, maksudnya nggak punya keturunan gitu. Terus di situ Nabi Zakaria bilang bahwa Allah sebaik-baik pewaris. Jadi kayak Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Allah aku pengen banget punya anak, terus kasih aku dapat anak yang baik. Nah itu tuh bisa kita lihat ya, dari masa muda Nabi Zakaria sampai ke masa tuanya, doanya nggak pernah berhenti, selalu berdoa minta anak kepada Allah. Nyampe akhirnya di masa tuanya baru dikabulin sama Allah. Itu tuh selama itu gitu loh masa waktunya. Makanya kalau misalkan kita baru berdoa 1 kali, 2 kali, atau ya pokoknya sesedikit itu masih bisa dihitung jari, kita nggak boleh langsung menyerah gitu aja. Atau misalkan kita menyalahkan Allah kayak, kok lo nggak dengerin aku sih, kok kayaknya yang lain tuh cobaannya gampang, kok yang aku berat banget sih. Pokoknya jangan sampai kita menyalahkan Allah, harus tetap yakin bahwa segala musibah yang kita dapatkan itu tuh salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita gitu. Dan harus tetap yakin dengan bertawakal kepada Allah, segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di Quran surat Ghafir ayat 60, Allah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan doamu. Nggak masih sekarang, nggak tahu nih kapan timeline yang menurut Allah baik. Karena yang menurut kita mungkin baiknya kayaknya dikabulinnya sekarang nih. Bisa jadi menurut Allah itu tuh nggak baik. Bisa jadi, oh nanti bulan depan baru aku kabulin. Oh mungkin nanti 1 tahun ke depan baru aku kabulin. Atau tahun-tahun kapannya mungkin baru Allah kabulin. Intinya tetap berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagaimana yang tadi telah dibahas bahwa doa adalah senjatanya umat muslim, dan sebagaimana kita ketahui bahwa senjata ada yang tajam, dia dapat melindungi kita dari musuh, dan ada juga yang tumpul yang tidak bisa melindungi kita dari musuh sama sekali. Maka asahlah senjata kita dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melindungi kita dari segala musibah dan ujian yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.